Selain ilmu instructional design, adakah ilmu konsep atau teori lain yang perlu dikuasai oleh pendidik untuk meningkatkan keberhasilan atau kualitas dalam merancang proses pembelajaran daring? Ada. Ilmu baru itu namanya adalah cybergogy atau cybergogy. Atau kalau untuk anak-anak kita namakan sebagai cyber pedagogy, dan untuk orang dewasa kita beri nama cyber andragogy. Artinya apa? Bagaimana mendidik peserta didik melalui online. Nah, ternyata kalau kita pelajari sungguh-sungguh, ini sudah berkembang ilmu ini ya, sebelum dikenal pembelajaran jarak jauh secara virtual. Sebenarnya ilmu ini sudah mulai dipelajari ketika internet mulai berkembang. Dalam cybergogy ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik muncul. Misalnya, apa yang harus dilakukan pendidik, dosen maupun guru, ketika bahan pembelajaran yang ingin mereka sampaikan ke peserta didik, semua sudah ditemukan di internet. Semua bisa diakses oleh peserta didik di internet. Bahkan sebelum yang bersangkutan bertemu dengan pendidik, mereka sudah bisa belajarnya secara mandiri. Itu pertanyaan menggelitik yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan seorang guru atau dosen atau pendidik lainnya ketika peserta didik menganggap bahwa bahan pembelajaran yang ada di internet jauh lebih menarik dan efektif dibandingkan dengan bahan pembelajaran atau cara belajar mengajar yang dipersiapkan atau dijalankan oleh kita. What should we do? Apa yang harus kita lakukan menghadapi hal tersebut? Belum lagi pertanyaan menggelitik yang ketiga. Apa yang harus dilakukan seorang pendidik ketika peserta didik sudah tahu duluan atau sudah memiliki kompetensinya dulu, bahkan sebelum bertemu dengan kita. Sehingga setiap kali kita mengajar kerap diinterupsi karena mereka menganggap mereka sudah tahu mengenai apa yang sudah diajarkan. Kok bisa begitu? Karena mereka pembelajar bebas dan mandiri. Mereka dapatkan itu semua dari internet. Apalagi ketika mereka beranggapan bahwa ada cara belajar lain, ada ilmu baru lain, ada alat-alat lain, ada barang peraga lain yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Bahkan dalam berbagai kesempatan ada peserta didik yang mempertanyakan cara dosen, guru memilih suatu metode pembelajaran tertentu. Karena yang bersangkutan melihat di tempat lain ada metode pembelajaran yang lain yang jauh lebih efektif. Fungsi pendidik bukan lagi sebagai pengajar. Dia berubah tidak saja sekedar menjadi fasilitator, tapi dia harus menjadi coach jarak jauh. Dia harus menjadi seorang arsitek proses pembelajaran online yang hebat. Untuk menjadi arsitek proses pembelajaran daring yang maksimum, yang optimum, yang keren, yang berkualitas, mereka harus menguasai ilmu cybergogy tadi, di mana di dalamnya akan diberitahukan prinsip-prinsip, strategi, metode mengenai cara melaksanakan proses pembelajaran modern dalam lingkungan online. Sekian dan terima kasih.